Halo, selamat malam Bapak dan Ibu pewawancara yang terhormat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dilan Yongkusnowo, biasa dipanggil Dilan, dan saya adalah seorang fresh graduate jurusan DKV Universitas Multimedia Nusantara angkatan 2022. Sedari kecil saya sudah menyadari bahwa saya merupakan pribadi yang kreatif, di mana saya gemar untuk menciptakan segala sesuatu yang berhubungan dengan seni dan desain. Kreativitas ini sangat berpengaruh pada pilihan saya untuk terjun dalam dunia desain, hingga pada saat kuliah saya memutuskan untuk menekuni lebih dalam dunia desain, khususnya desain grafis. Banyak kegiatan yang berhubungan dengan akademik dan non-akademik yang saya lakukan selama menjadi seorang mahasiswa. Selama 8 semester, saya menjalani hari sebagai seorang mahasiswa DKV yang aktif dan selalu memecahkan masalah-masalah berupa tugas dengan baik dan tepat waktu. Saya juga sering aktif dalam berorganisasi hingga pernah menjadi penanggung jawab pada divisi visual, website, dan dokumentasi pada sebuah kegiatan tahunan mahasiswa. Saya yakin bahwa budaya-budaya yang saya dapatkan melalui bidang akademik dan non-akademik ini dapat menjadi pendorong saya untuk meningkatkan profesionalitas saya dalam bekerja sebagai seorang desainer grafis pada perusahaan ini. Yang membuat saya tertarik untuk melamar di posisi desainer di perusahaan Bapak dan Ibu adalah karena keinginan yang kuat untuk berkembang dan berkontribusi dalam lingkungan yang dinamis dan progresif. Melihat pesatnya perkembangan perusahaan ini, saya merasa bahwa perusahaan ini memiliki visi yang sangat sejalan dengan nilai-nilai yang saya junjung, terutama dalam hal menghasilkan konten yang menarik, inovatif, dan relevan dengan tren saat ini. Hal ini sangat menginspirasi saya, karena sebagai desainer grafis, saya selalu berupaya menciptakan karya-karya yang tidak hanya visualnya menarik, tetapi juga memiliki daya tarik yang emosional dan dapat terhubung dengan audiens secara mendalam. Saya yakin bahwa keterampilan dan pengalaman saya, terutama dalam hal komunikasi visual dan penggunaan software desain seperti Adobe Photoshop dan Illustrator, dapat mengembangkan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tujuan perusahaan ini. Lebih dari itu, saya melihat peluang untuk tidak hanya bekerja sebagai bagian dari tim kreatif yang hebat, tetapi juga untuk belajar dan berkembang secara profesional di lingkungan yang memberikan banyak ruang untuk inovasi. Tujuan utama saya melamar posisi desainer grafis di perusahaan ini adalah untuk memperdalam pengalaman saya dalam bekerja secara profesional di bidang desain grafis. Saya sangat ingin mempelajari perusahaan besar seperti ini dalam menangani proyek desain yang kompleks dan bervariasi dari tahap konsep hingga eksekusi. Saya percaya dengan bergabung bersama perusahaan ini, saya akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga memahami lebih dalam strategi dan proses kreatif dalam menghadirkan solusi desain yang sesuai dengan target audiens dan kebutuhan bisnis. Harapan saya adalah saya bisa tumbuh bersama perusahaan ini, memberikan kontribusi nyata melalui kreativitas saya, juga ikut berperan dalam setiap keberhasilan yang diraih oleh tim dan juga perusahaan saya nantinya. Pengalaman saya bekerja atau magang sebagai desainer saya dapatkan ketika saya memiliki pengalaman bekerja sebagai freelancer designer, di mana saya mampu membantu teman-teman maupun keluarga yang memerlukan aset visual pada bidang tertentu. Contohnya adalah ketika keluarga saya atau teman saya memerlukan kemampuan untuk mendesain sebuah brand identity berupa logo. Saya cukup merasa bahagia dengan reaksi orang-orang di sekitar saya ketika telah terbantu dengan hadirnya saya memberikan desain bagi mereka, sehingga saya juga semakin terdorong untuk terus mengembangkan skill yang saya miliki sebagai seorang desainer. Kelebihan utama saya sebagai seorang desainer adalah kemampuan utama ketika menjadi desainer yang baik dalam storytelling. Saya rasa saya mampu untuk mengkomunikasikan dengan jelas dan terperinci terhadap desain-desain yang telah saya buat, dan saya percaya bahwa desain yang saya rancang telah melalui berbagai tahapan proses yang panjang, sehingga saya mampu untuk menceritakan perjalanan lahirnya desain tersebut dan bagaimana desain tersebut dapat menjadi solusi pemecah masalah di hari yang akan datang bagi klien. Kekurangan yang saya hadapi sebagai seorang desainer adalah ketika saya mengalami creative block, yaitu keadaan ketika ide-ide atau pikiran saya menjadi terhambat. Dan untuk menghilangkan creative block ini, saya memerlukan waktu yang cukup lama dan waktu untuk bersantai sendiri. Saya merasa bahwa ini merupakan kekurangan saya,
apabila saya terus-menerus terkendali oleh mood dan tidak memperdulikan batasan saya sebagai seorang desainer, yaitu deadline. Sering berjalannya waktu, saya juga yakin bahwa saya dapat mengendalikan kekurangan ini dan tidak terus bergantung kepada mood saya sebagai bentuk profesionalitas saya sebagai desainer grafis. Bagaimana saya mendeskripsikan gaya desain saya dan bagaimana saya mendapatkan inspirasi karya-karya saya. Jadi ketika saya memulai sebuah proyek, saya seringkali memulai dengan riset mendalam tentang audiens dan tujuan proyek. Inspirasi yang saya temukan itu biasanya dapat ditemukan melalui mood board. Lalu saya mengembangkan konsepnya dan menggabungkan elemen estetika yang saya temukan dari berbagai sumber spesifik klien. Proses ini membantu saya memastikan bahwa saya tidak hanya merancang sebuah desain yang menarik secara visual, tapi juga memiliki tujuan yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya saya juga akan mempresentasikan karya yang saya sangat sukai pada portofolio saya, yaitu karya ini. Karya ini merupakan sebuah karya ilustrasi dengan judul Two Worlds dan merupakan karya yang saya buat ketika menjalani semester 2 perkuliahan, tepatnya pada mata kuliah ilustrasi. Nah, saat itu kami ditugaskan untuk merancang sebuah poster dan ilustrasi yang harus berhubungan dengan lirik dan tema lagu. Saya memilih lagu Over and Over and Over dan merupakan sebuah lagu tema untuk acara TV Korea yang menggambarkan persahabatan dan perjuangan antara dua dunia yang berbeda. Nah, melalui tema tersebut saya terinspirasi untuk menggambarkan sebuah kedinamisan antara dua dunia yang berbeda, namun dapat menjadi satu harmoni keindahan yang dapat dinikmati oleh banyak orang, dan saya cukup menikmati proses yang ada. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan proses desain. Proses desain saya biasa saya lakukan dan dimulai pada tahapan inspiration, di mana saya akan mencari detail dan banyak hal menarik yang dapat saya tambahkan setelah memperoleh client brief, seperti melakukan riset lebih lanjut terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Dan ketika tahapan tersebut sudah selesai, saya akan melakukan tahap inspiration, di mana saya juga akan melakukan tahap ideation yang menghubungkan tahapan inspiration, di mana saya mengupas masalah lebih dalam dengan elemen estetika yang saya rasa dapat menjadi pemecah masalah yang ada. Ketika dua tahapan ini sudah saya lakukan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan implementation sebagai pembuktian akhir apakah desain yang saya buat itu sudah berhasil membantu memecahkan masalah atau apakah masih perlu diperlakukan tinjauan ulang atau revisi. Nah, apakah saya pernah menghadapi perbedaan visi dengan klien? Jawabannya adalah pernah, karena terkadang ada klien yang tidak mampu untuk percaya sepenuhnya dengan proses perancangan desain saya. Dalam situasi tersebut, saya yakin bahwa komunikasi adalah kunci. Saya selalu berusaha untuk mendengarkan dengan baik apa yang menjadi visi dan harapan klien, kemudian mencari cara untuk menyelaraskan visi mereka dengan perspektif desain saya. Biasanya saya mulai dengan bertanya lebih dalam tentang apa yang mereka inginkan dan mengapa, sehingga saya bisa memahami dari sudut pandang mereka. Nah, harapan saya jika diterima di perusahaan ini adalah saya, seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, bahwa saya memiliki keyakinan yang besar bahwa perusahaan ini akan terus berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dari hari ke hari. Nah, salah satu alasan utama saya melamar adalah karena saya ingin menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Saya sangat berharap dapat berkontribusi secara signifikan dalam membantu perusahaan ini mencapai visi dan misinya. Dengan menjadi bagian dari tim ini, saya tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga ikut berperan aktif dalam menghadapi setiap tantangan yang muncul dan turut memberikan solusi yang inovatif dan efektif untuk setiap masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini. Saya juga ingin bertanggung jawab penuh atas setiap tugas yang diberikan, memastikan bahwa kontribusi saya tidak hanya berdampak secara positif bagi proyek ataupun tim, namun juga kemajuan perusahaan secara keseluruhan. Saya percaya bahwa melalui kerja keras, dedikasi, dan semangat saya dalam menghadapi berbagai tantangan saya dapat memberikan nilai tambah yang akan mendorong pertumbuhan perusahaan ini. Saya menyadari bahwa bekerja di perusahaan ini tentunya membutuhkan dukungan fisik yang kuat dan ketahanan mental yang luar biasa untuk menghadapi berbagai tekanan dan tantangan yang datang seiring dengan perkembangan perusahaan. Namun, saya yakin bahwa saya memiliki kekuatan tersebut. Saya selalu siap untuk menghadapi setiap situasi dengan sikap yang positif dan fleksibel, dan saya juga berkomitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan dinamika industri
yang terus berubah, sehingga saya dapat menjadi individu yang terus berkembang dan berkontribusi secara maksimal pada perusahaan ini. Sekian jawaban-jawaban dari interview saya. Saya harap saya dapat diterima di perusahaan ini dan saya dapat bertanggung jawab dengan segala keputusan yang dibuat. Sekian, terima kasih.